Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di hari Jumat di bulan yang baru, bulan Desember di tanggal 1 insyaallah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan yang terutama, kemudian nikmat waktu luang untuk sama-sama mencari ilmu kembali yang insyaallah hari ini kita dibersamai oleh ustazah kita yang Ustazah Enok Mutia yang alhamdulillah beliau sudah hadir membersamai kita seperti biasa di kelas fikih. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para anbiya serta kita pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang insya Allah bisa istiqomah sampai akhir hayat kita insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai kelas ini dengan mendengarkan yang pertama adalah kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Umi Lani sebagai tilawahnya, kemudian sari tilawahnya akan dibacakan oleh Eyang Ma. Silakan Umi Lani dan Eyang Ma dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan Kayaknya signal ya, belum. Nah, Umi Lani gantikan sari tilawahnya Umi, Afwan. kenapa? Oh iya, Silakan. Eyang Ma tadi lagi yang Iya, maca anu Eyang. Oh, Sinyalnya. putus-putus ya? Iya. Dengeran tadi. Siap, ulang ya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Jazakumullahu khairan katsiran kepada Umi Lani yang sudah membacakan tilawah. Yang tadi dibacakan adalah surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah Mujadalah 11. ayat 11. Dan sari tilawahnya oleh yang sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Baik, materi hari ini yang insya Allah adalah materi dari usul fiqih dari kitab Mabadi Aulia. Tema utamanya adalah kita akan mereview yang insya Allah tetap akan didampingi oleh Ustazah Enok Mutia, mereview dari kaidah 1 sampai kaidah 40, tapi karena kita ada ber-18 orang, jadi yang akan direview oleh kita adalah dari kaidah 1 sampai 36. Satu orang akan mengkaidah dua kaidah, yang akan direview 2 kaidah, tapi awalan yang pertama yang di pekan ini 1 sampai 10 kaidah insya Allah, sambil melihat kondisi waktu ya Ummahat. Jadi kita kondisikan waktu, kalau dirasa sudah cukup tapi belum sampai 10 kaidah, berarti kita selesaikan. Mohon maaf lahir batin. Baik, Ustazah Enok Mutia, kami mulai ya Ustazah. Disebutkan dulu siapa-siapa yang baca, takutnya ada yang hilang. Ya, baik. Diulang. Dari yang pertama, Ada berarti yang hilang kemana? Masya Allah. Gondola. Kaidah 1 ada Ukhti Alamanda Herdiani. Kaidah 2 ada Ukhti Dian WS. Ya. Yang lain di mute ya, sambil saya menginfokan tentang kaidah. Yang ketiga ada Eyang Ma. Harusnya Umi Eli, karena Umi Eli sedang uzur, jadi digantikan Eyang Ma masuk, insyaallah. Yang keempat Umi Fitria Maitis. Yang kaidah kelima Umi Kartarina, tapi digantikan oleh saya, insyaallah Ustazah. Yang keenam ada Umi Lani Angginia Rahani. Yang ketujuh ada Eyang Martini Endro. Yang kedelapan diganti Ustazah Neneng Herlina, kalau belum hadir berarti digantikan oleh Ukhti Dian. Yang kesembilan ada Umi Nurbaiti. Yang kesepuluh ada Ukhti Rumaisa. Insyaallah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi diingatkan, kita mereview disesuaikan dengan kondisi waktu. Kalau ternyata belum sampai 10 tapi waktu kita sudah habis, berarti kita selesaikan. Begitu ya Ummahat ya, disepakati insyaallah. Jadi kita akan mulai. Ustazah Enok Mutia, kami mulai. Ya. Silakan dari yang pertama, Ukhti Alamanda Herdiani. Dari Ustazah mau sepatah dua patah untuk memberikan Masya Allah, silakan mukadimah dari Ustazah. Ya. Buat kami. Udah mukadimahnya tadi. Saya mukadimahnya rindu sekebon. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan bersyukur berjumpa lagi, dan saya berharap hari ini lancar, semua mendapat berkah. Amin, Yang ya. penting adalah reviewnya masing-masing. Itu yang paling penting. Saya hadir di sini pegang HP, nggak akan lepas-lepas sampai selesai. Saya dengarkan dan insya Allah mudahan berkah. Lanjut. Amin ya Allah. Baik Ustazah, jazakillahu khairan katsiran atas semangatnya buat kami semua insya Allah. Mari kita mulai dari kaidah yang pertama dari Ukhti Alamanda. Silakan Ukhti. Ya, jazakillahu khairan Uminia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari kitab Mabadi Awaliyah kaidah yang pertama, yaitu ada al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha artinya adalah setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya atau niatnya. Jadi seperti contohnya yang pertama itu adalah seperti kita berwudu, itu harus dengan niat. Begitu pula dengan mandi wajib, sholat maupun puasa. Jadi setiap kita melakukan suatu ibadah, sebaiknya kita lakukan dengan niat. Niat kita adalah ibadah kepada Allah. Jadi biasanya kita nawaitu seperti itu ya.
Kemudian yang kedua adalah jika ia melakukan perbuatan yang hukumnya mubah, tetapi ia beriktikad bahwa ia melakukan perbuatan yang tidak halal, seperti ketika seseorang menggauli seorang perempuan dan dalam hatinya menyatakan bahwa perempuan itu bukan istrinya, dan ia maka sedang melakukan perbuatan zina. Jadi meskipun ternyata perempuan itu ya adalah istrinya, perbuatan itu tetap dianggap sebagai haram. Jadi maksudnya di sini adalah misalnya dia menggauli istrinya, tetapi yang dibayangkan adalah wanita lain yang bukan istrinya. Itu dianggapnya sebagai perbuatan yang haram. Kemudian yang ketiga contohnya, misalnya ketika seseorang yang berniat makan dan minum, itu untuk menguatkan ibadahnya kepada Allah. Nah, maka dengan dia niat seperti itu, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika dia tidak meniatkan seperti itu, maka tidak ada pahala baginya. Selanjutnya, yang contoh nomor 4 adalah nah, itu tergantung dari niatnya. Apakah dia menjadikan ya. Kemudian ataukah dia memeras anggur itu tujuannya untuk dijadikan minuman keras atau khamr. Nah, kalau misalnya dia sebagai cuka itu maka diperbolehkan ya untuk kita konsumsi, dan niatan dari si pemeras anggur itu juga diperbolehkan. Tetapi ketika dia sudah maka sudah pasti itu adalah perbuatannya dianggap haram. Kemudian contoh lainnya adalah yang nomor 5, kalau misalnya meniatkan kita misalnya sedang seteruan atau misalnya sedang berantem atau sedang dengan kita, saudara kita, kemudian Putus-putus nih. Coba kameranya kan dulu, Afwan. Butinda putus-putus suaranya. Oh, baik. Iya. Iya, maaf. Coba dari nomor 4 dijelaskan kembali dari nomor. Nomor 4 dulu. Oh iya, baik. Itu juga tergantung ya, apakah tersebut itu nanti akan digunakan sebagai cuka untuk masak atau misalnya untuk bahan-bahan bikin kue atau itu. Tapi kalau misalnya dia memeras anggur dengan tujuan dalam hatinya bahwa saya mau memeras anggur ini hanya untuk dijadikan minuman keras atau minuman beralkohol, maka dia dari niatnya saja itu menjadikan perbuatan itu termasuk ada perseteruan dengan saudara dan kita sudah nyatakan di hari ya ya dan jadi niat kesana ya tidak apa. Anda coba ganti posisinya, ganti posisi, apa suaranya benar-benar kayak robot banget. Coba pindah posisi. Nggak bisa, Ustaz. Ini lagi mendung soalnya di sini. Oh gitu ini ya. Udah di dekat jendela saya soalnya di luar. Nah, ini bagus nih suaranya. Tadi hilang banget. Yang kelima udah baik. Yang kelima silakan pindah. Oh, yang kelima baik. Tadi kalau adalah tidak berbicara dengan orang lain di atas 3 hari itu hukumnya jika diniatkan, tetapi kalau tidak niat maka hukum tidak haram. Jadi misalnya kita sedang ada perkalian atau misalnya kita sedang berbeda pendapat sama orang dan sampai kita dalam hati menyatakan misalnya saya pokoknya nggak mau ngomong sama orang itu dan sudah sampai lebih 3 hari, maka itu hukumnya haram seperti sudah memutus tali silaturahmi ya. Tapi kalau misalnya kita tidak niatkan, misalnya
memang kita nggak ada keperluan nih sama dia gitu, dan sudah tidak bicara dengan orang tersebut lebih dari 3 hari, ya itu berarti tidak masuk, tidak apa-apa. Tinda suaranya putus-putus, nggak kedengaran. Gimana ya? Sinyalnya memang saya nggak ada sinyal. Posisi Nda. Iya, Posisi saya jangan udah di di dekat dalam jendela, rumah. saya udah dari dekat jendela, Eyang. Duduknya. Udah. Bagus, ini bagus. Udah, iya sahabat-sahabat, iya dengarkan. Ini bagus. Ayo silakan. Tadi sampai nomor berapa ya, Umi? Apa? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6, Utinda. Jika ia bertujuan untuk turut berduka cita, apalagi jika ia bertujuan untuk turut berduka cita. Tapi jika tidak ada niat untuk itu, maka tidak apa-apa. Jadi misalnya kita sudah meniatkan, ketika ada seseorang yang meninggal dan dia ternyata bukan suami, tetapi dia sudah meniatkan bahwa saya tidak mau memakai wangian dan berhias diri selama lebih dari 3 hari, maka itu hukumnya juga jadinya haram ya. Tapi kalau misalnya kita tidak punya niat apa-apa, memang kita pas lagi nggak pakai wangi-wangian dan pas lagi nggak berhias diri saja gitu, bukan karena berduka cita atas seseorang tersebut, ya berarti itu ya kan, karena tidak ada niat tersebut maka tidak apa-apa. Kemudian untuk yang nomor 7 adalah jika seseorang mengambil harta orang lain yang punya hutang kepadanya dengan niat untuk bayar hutang orang tersebut kepadanya dan juga dengan niat untuk maling atau mengambil hak yang bukan miliknya, maka ia tidak terkena hubungan potongan tangan untuk niat yang pertama, tetapi hanya pada niat yang kedua. Jadi di sini maksudnya misalnya ada seseorang berhutang dengan kita, tapi kita ngerasa, aduh orang ini nggak bayar-bayar ya, ditagih juga nggak bisa, segala macam. Kita datang nih ke rumahnya, terus kemudian mungkin kita ngambil TV-nya dia atau apa. Jadi kalau untuk niatan bahwa ini saya pokoknya mau ngambil ini untuk ngelunasin dia punya hutang sama saya, tapi juga ada niatan buat saya sekalian maling aja gitu. Saya sekalian, itu kan memang bukan punyanya dia istilahnya gitu ya, kita mengambil hak milik orang lain. Maka yang dijatuhkan hukuman untuk potong tangan itu adalah untuk niat dia yang tadi untuk maling itu, seperti itu. Tapi untuk niat yang pertama untuk melunasi hutang orang tadi itu tidak dikenakan hukuman, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, contoh nomor 8, yaitu tentang kinayah atau sindiran talak dan selain talak. Ketika seorang suami berkata pada istrinya, kamu adalah perempuan yang tidak punya suami, jika ia berniat untuk menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak itu kepada istrinya. Namun jika tidak, maka tidak apa-apa. Jadi mungkin kan ada ya orang yang lagi marah atau apa, merasa mungkin lagi bertengkar suami istri, kemudian ada yang berkata, saya talak kamu, tapi di dalam hatinya tidak ada niatan untuk talak itu, maka talaknya itu tidak jatuh kepada istrinya. Tetapi kalau sampai disertai niat bahwa biarin aja saya mau cerai sama dia, sambil berkata seperti itu, maka sudah jatuh talak satu ke istrinya. Seperti itu. Dan ada sebetulnya dari kaidah pertama ini ada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu bersama dengan niatnya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah SAW. Baik, sekian untuk saya penjelasan dari kaidah pertama kitab Mabadi Awaliyah. Kalau ada yang bertanya mungkin nanti di akhir. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya atas gangguan sinyalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa, Utinda, Masya Allah. Sudah lebih jelas, Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ke kaidah yang kedua. Silakan, Uktidian.
Syukran Ukhti ini ya. Masya Allah penjelasan Uktinda. Saya tidak sepanjang itu ya, semampu saya. Kaidah kedua ya, atau Astania, ma yustaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtil. Di kaidah kedua ini dijelaskan bahwa jika segala sesuatu membutuhkan penjelasan sebagai syaratnya, tapi bila penjelasan itu terdapat kesalahan, maka hukumnya menjadi tidak sah atau batal. Contohnya mudah saja, seperti saat kita akan melaksanakan sholat zuhur, tapi kita salah dalam niatnya membaca niat sholat asar, maka hukum sholatnya menjadi batal. Demikian juga sebaliknya. Kemudian contoh lagi, misal kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib zuhur, 2 rakaat sholat sunnah habis zuhur, niatnya keliru dengan sholat sunnah rawatib asar, maka sholatnya tidak sah atau batal. Demikian juga sebaliknya. Kemudian contoh lainnya, misalkan kita niat puasa Arafah ke puasa Asyura, demikian juga sebaliknya. Kemudian kita niat sholat Idul Fitri, tapi membacanya niat sholat Idul Adha, atau sebaliknya, maka sholatnya juga tidak sah. Kemudian yang terakhir tentang kafarat zihar ke kafarat pembunuhan. Untuk penjelasan kafarat zihar sendiri ini menarik. Kafarat zihar ini diambil dari bahasa Arab zohrun yang artinya punggung. Di mana konteksnya ini yaitu seorang suami yang menyamakan punggung istrinya seperti punggung ibunya dalam hal seksual atau syahwat. Maka hukumnya suami ini haram untuk menggauli istrinya, kecuali beliau membayar kafarat. Dan kafarat zihar ini sama dengan kafarat pembunuhan, diantaranya yaitu membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan satu lagi memberi makan memberi makan orang miskin 60 orang. Tapi tetap harus dijelaskan tentang kafaratnya, harus benar-benar jelas sehingga tidak keliru antara kafarat zihar dengan kafarat pembunuhan, sehingga akan batal niatnya. Demikian penjelasan saya. Untuk tambahnya nanti akan dilengkapi Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan katsiran Ukhti Dian. Kita lanjut. Insyaallah hari ini akan dibadal digantikan oleh Eyang Ma dulu. Silakan Eyang Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin menyampaikan kaidah ketiga dari buku Mabadi al-Awaliyah. Mayus tarotut ta'arraddu lahu jumlatan wala yustaratu taqayinuhu tafsilan iza ayyanahu waqata. Jika syaratnya hanya menentukan secara global dan tidak disyaratkan takyinnya atau menyatakannya secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu akan menjadi mudorot. Di sini contohnya, bila dia menjadi dalam sholat berjamaah dan bermakmum niatnya kepada Zaid, ternyata imamnya adalah Umar, maka sholatnya, maka dia tidak menjadi makmum, maka dinyatakan ia menjadi makmum dari Umar dan dia tidak berniat menjadi makmum, gimana istilahnya, dan dalam jamaah tidak disyaratkan menyatakan siapa imamnya. Jadi di sini kalau dia berniat niatnya pada Imam Zaid, ternyata imamnya Umar, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia tidak menyatakan
siapa imamnya, tapi hanya disyaratkan untuk niat berjamaah, itu tidak apa. Kemudian kedua, dalam mensolati mayit dinyatakan bahwa untuk mayitnya laki-laki, dia meniatkan sholat untuk mayit laki-laki, tetapi ternyata mayitnya perempuan, atau sebaliknya, maka itu tidak syah, karena sholat jenazah tidak diwajibkan ta'yin atau menyatakan siapa mayit yang disolati. Hanya cukup berniat sholat terhadap mayit saja. Ketiga, contohnya adalah melaksanakan sholat untuk mayit yang jumlahnya banyak. Maka sholat ini tidak wajib melakukan ta'yin jumlah dari mayit-mayit itu. Maka ketika beritikat bahwa jumlah mayit 10 orang tapi ternyata lebih banyak, maka sholatnya mesti diulang atau i'adah. Jadi di sini ta'yinnya menyatakannya tidak dengan jumlah. Jadi kalau memang sholatnya banyak, mayitnya banyak, dia melaksanakan sholatnya tidak menyebutkan jumlah. Keempat, tidak disyaratkan ta'yin atau menyatakan ta'yin bilangan rakaat. Maka ketika seseorang niat salat zuhur 5 rakaat atau 3 rakaat, maka sholatnya tidak sah. Jadi di sini ta'yinnya menyatakan bilangan rakaat. Maka jadi kalau sholat itu tidak menyatakan sholatnya berapa rakaat, tapi niatlah dengan sholat yang sholat zuhur atau sholat yang lainnya. Apabila dinyatakannya tetapi ternyata salah, maka sholatnya tidak sah. Terakhir, yang kelima adalah jika seseorang telah menyatakan mengeluarkan zakat untuk harta yang gaib atau tidak ada di sampingnya, dan ternyata harta yang gaib itu telah hilang atau rusak, maka zakat untuk harta yang gaib itu tidak bisa dijadikan sebagai zakat harta yang masih ada. Jadi di sini terhitung zakatnya itu yang nyata, bukan gaib. Jadi baru bisa dihitung. Jadi kalau zakatnya hartanya tidak jelas, ya tidak dikeluarkan zakatnya. Demikian penyampaian dari kaidah ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakillahu khairan katsiran Eyang Ma. Masya Allah untuk kaidah yang ketiga. Baik, kita berlanjut untuk ke kaidah keempat. Silakan Umi Fitria Maitis yang sudah siap. Silakan Baik, Upin jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan kaidah keempat dari kitab Mahdi Al-Alawiyah. Yang pada kaidah keempat ini dinyatakan bahwa malatus tarotut ta'arudu lahu jumlatu wala tafsilan iza ayyanahu wa alam yadurro. Jika tidak diisyaratkan menentukan secara global dan tidak secara terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu tidak akan menjadikannya mudarat. Di sini diberikan contoh kesalahan tempat sholat. Maka ketika seseorang niat sholat zuhur di Mesir dan ternyata ia berada di Mekah, maka tidaklah batal sholatnya. Karena niat sholatnya sudah ada dan ta'yin katakan tempat itu bukanlah sambungan dari niat sholat, baik secara global maupun terperinci. Jadi di sini misalnya kita ada di Jakarta dan ternyata kita sholatnya di Bandung, ya itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholatnya. Kemudian kesalahan dalam menyatakan masa sholat, maka ketika seorang niat melaksanakan sholat asar pada hari Kamis, tapi ternyata hari itu adalah hari Jumat, maka sholatnya tidak batal. Mungkin seorang lupa, mungkin hari itu hari apa ya, dia niat mau sholat zuhur,
Ternyata hari itu adalah hari Jumat. Dalam pikirannya hari itu hari Kamis, tapi tidak apa itu ya, tidak batal sholatnya. Kemudian kesalahan ta'yin pernyataan imam tentang makmun yang ada di belakangnya. Maka jika seseorang berniat menjadi imamnya Zaid, tapi ternyata yang jadi makmum adalah Umar, maka sholat imam itu tidak menjadikannya mudarat, tidak batal. Hal itu karena tidak adanya syarat bagi imam untuk menentukan siapa makmumnya dan tidak juga niat untuk menjadi imam. Jadi kalau dalam sholat misalnya seorang sudah dalam keadaan sholat, kemudian ada orang yang sholat di belakangnya, yang tadinya tidak berniat menjadi imam, kemudian ada makmum di belakangnya, maka sholatnya dinyatakan sah, bisa dilanjutkan. Seperti itu, demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran Umi Fitria yang sudah menjelaskan tentang kaidah keempat. Selanjutnya kaidah kelima, saya yang akan membacakan ya Ustazah Afwan. Karena Ana menggantikan Umi Kartarina yang mendadak tidak bisa hadir. Wallahu a'lam. Baik. Kaidah yang kelima tentang maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maksud lafaz atau ucapan itu tergantung orang yang melafazkannya atau mengucapkannya. Misal, nomor 1. Jika seseorang mempunyai istri bernama Tolik. Tolik itu artinya yang dicerai. Atau mempunyai budak perempuan bernama Hurroh. Hurroh itu artinya yang merdeka. Maka ketika ia memanggil istrinya, ya Toliku, hai perempuan yang dicerai. Itu kan artinya ya, hai perempuan yang dicerai. Atau memanggil budak perempuannya, ya Hurratu, hai budak yang merdeka. Hai budak yang merdeka. Jika ketika ia memanggilnya bertujuan untuk mentalak istrinya atau memerdekakan budaknya, maka terjadilah kedua itu. Jadi, Masya Allah ternyata ucapan itu bagaimana tergantung niat kita, betul gitu. Tapi apabila cuma manggil saja, hanya untuk memanggil, ya manggil istrinya atau manggil budak perempuannya itu, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa tentang apa yang si suami sebutkan ini, gitu ya, Masya Allah. Jadi karena namanya istrinya Toliku, Toliknya artinya tuh yang dicerai, dan ternyata punya budak perempuan artinya yang merdeka, budak yang merdeka. Jadi kalau niatnya tidak ada apa-apa, hanya untuk memanggil saja, insya Allah tidak akan terjadi hukum apa-apa. Yang kedua, jika seseorang mengulang-ulang lafaz talak sebanyak 3 kali untuk mentalak istrinya dengan tidak ada huruf atafnya itu huruf sambungnya, maka jika ia bertujuan mengulangi lafaz itu dengan memulai dari awal, maka jatuhlah talak 3-nya. Jadi kalau manggil talak terus sampai 3 kali, ya jatuh itu talaknya. Tapi jika hanya memperkuatkan saja, maka talaknya hanya jatuh 1. Jadi kalau sudah mentalak seseorang istri, tapi sekali doang nyebutin dan secara kuat gitu, insya Allah ya berarti talaknya 1. Tapi kalau nyebutnya sampai 3 kali beruntun, sambung terus, talak, berarti jatuh talak ketiga. Allahu a'lam. Selanjutnya, yang ketiga, jika seseorang membaca dalam sholat dengan bacaan Al-Quran dan tidak berniat selain membacanya, maka itu hukumnya jelas. Tetapi jika ia bertujuan untuk memberikan paham kepada orang lain, maka batal sholatnya. Tetapi jika ia berniat dua-duanya, maka sholatnya tidak batal. Tetapi jika ia berniat dua-duanya, sholatnya tidak batal. Dan ketika seseorang memutlakannya, maka qaul yang lebih sahih berpendapat bahwa sholatnya itu batal. Nah, untuk yang poin ketiga ini, nanti saya mau tanyakan Ustazah ya. Maksudnya ini bagaimana? Tapi terkandung di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Kemudian ada juga di dalam surat Maryam ayat 12. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Baik, yang keempat, ketika seseorang mengiringi niatnya dengan ucapan insya Allah, maka ketika ia berniat untuk menggantungkannya, maka batallah niatnya itu. Tetapi jika untuk mengharap berkah
maka tidaklah menjadi batal, atau hanya untuk memutlakkannya saja, atau tidak menggantungkan, tidak juga mengharapkan berkah. Maka qaul yang lebih sahih menentukan bahwa hukumnya batal. Hukum insya Allahnya yang batal ya. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fil salati falam yadri as-shalla salasan am arba'an falyatrahis sakka wal yabni ala mashtayqana." Jika salah satu di antara kamu ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahuinya, apakah ia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka sebaiknya ia meninggalkan keraguan itu dan sebaiknya berpegang pada apa yang diyakininya. Hadis riwayat Muslim, bahwa di saat kita sholat, jangan sampai ada keraguan-raguan, tetap berpegang teguh kepada prinsip niat kita untuk sholat, untuk mengharapkan ridha Allah, untuk bersujud kepada Allah, mengharapkan segala sesuatunya kepada Allah. Jangan sampai niat kita untuk sholat disusupi atau tiba-tiba hadir si syaitanir rajim itu ya, Masya Allah. Makanya kalau di saat kita sholat, niat awal adalah harus tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti itu yang ada di kaidah kelima yang sudah Anda sampaikan, Ustazah. Baik, sebelum kita mulai untuk kaidah 6 sampai kaidah selanjutnya, mari kita rekap dulu. Ya, Ustazah akan memberikan sedikit pendapatnya dari kita yang sudah mereview dari kaidah 1 sampai kaidah kelima. Silakan Ustazah. Saya tidak akan merekap, tapi maksudnya ada feedback dari pemirsa, dari jemaah yang lain. Takutnya ada yang nggak ngerti. Karena kadang kalau sudah dikasih tugas kaidah sekian, dia fokus dengan kaidahnya sendiri yang mau dibacakan. Terus kaidah yang dibaca orang itu tidak dia perdalam. Nah, ketika saat ini dibacakan, masing-masing nge-review, kira-kira yang lain ngerti nggak? Karena kayak kaidah ketiga itu kan agak ruwet sama kaidah yang barusan juga. Ketiga, keempat, kelima itu agak ruwet karena judulnya panjang sekali. Maksudnya apa gitu? Kira-kira yang lain ngerti nggak? Kalau ngerti ya apa-apa. Bahas. Masya Allah, mari kita bahas Ummahat. Ada Ustazah. Nah, silakan Umit ini. Tidak kaidah nggak apa-apa Ustazah. Kenapa? Yang di kaidah pertama itu yang nomor 3, tidak memakai wewangian dan berhias diri di atas 3 hari karena berkabung atas kematian seseorang bukan suaminya. Itu hukumnya haram. Jika ia bertujuan untuk berduka cita, jika tidak ada niat, maka tidak apa-apa. Yang di pertanyaan misalnya berkabung orang lain, tapi kita pakai wewangian dan berhias itu tidak boleh, haram. Gimana Ustazah? Ayo Mbak Lani. Mohon pencerahannya. Ayo jawab. Tadi di kaidah berapa? Kaidah pertama, ukti Indah. Kaidah pertama Ustazah. Nomor 6. Ya, gimana Umi? Pertanyaannya apa saya? Kurang jelas. Makanya kita takziah ke tempat orang meninggal, bukan keluarga gitu. Kita pakai wewangian atau berhias, apa itu haram hukumnya? Kalau kita, maksudnya kita berdukanya berarti maksudnya orang lain ya? Iya, kan kalau orang lain yang meninggal. Kalau suami nggak apa-apa ya. Jadi gini Umi, maksudnya pertanyaan pernyataan di sini yang dijadikan contoh adalah kan ketika kalau misalnya suami kita meninggal itu kan memang ada larangan untuk memakai wewangian ataupun berhias diri selama 3 hari gitu. Ya, jadi ya kalau misalnya kita datang ke pemakaman terus kemudian kita berhias atau memakai wewangian ya karena kita nggak ada hubungan dengan itu ya sebetulnya nggak masalah sih gitu. Ya haram ya. Oh dari iya betul gitu. Seperti itu saja. Iya baik sudah cukup.
Gimana Bunda Tini? Ya, boleh bisa diterima. Intinya cuma haram atau tidak aja. Kalau emang haram kan berarti Iya, baik. salah gitu. Diperbolehkan sih Selama ini sebenarnya. salah saya Iya. berhias atau pakai pewangian gitu. Iya, seperti itu. Ya, tidak boleh. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Umahat semua dari kaidah 1 sampai kaidah 5 yang tadi sudah di-review oleh kami. Jadi kalau suami orang, kita terus berkabung atas suami orang, Iya, pakai baju hitam, kemudian tidak pakai wangi-wangian, iya. atas suami orang, itu yang nggak boleh. Tapi kalau atas suami sendiri, boleh. Oh gitu, atau suami orang nggak boleh ya. Ya, gitu Mbak Manda. Oke, saya tambahin jadinya. Ya, baik Ustazah. Jazakillah khair atas tambahannya Ustazah. Tapi kalau dia hanya untuk turut berduka saja, bukan ikut berkabung karena orang itu, karena laki-laki itu, tapi Iya, itu berduka karena eh, tetangga kan, istrinya itu kan tetangga, iya. berteman, sahabat. Kalau dia sedang bersedih terus kita berwangi-wangi, dandan cantik gitu kan, nggak enak kan? Enggak. Ya, enak Nah, Ustazah. enak aja. Kita Enak. kalau Biasa aja. ke tempat orang Ustazah. tetangga meninggal gitu, mesti dandannya sederhana kan? Nggak Ya mungkin iya. yang Iya. mewah-mewah kan? Ya, kita juga Kalau yang terbiasa, Oh, biasa aja gitu saja. Kayaknya aneh deh kalau orang ngelayat terus dia pakai baju yang wow Oh gitu. iya, baju iya enggak. Baju iya enggak, dandan sama wewangian biasanya. Nah, kita kan kalau ke tempat orang meninggal kan juga pakai baju hitam gitu. Iya, Terus pakaian sederhana lah gitu kan. Iya. Pakai sandal gitu, nggak pakai high heel kan? Gitu. ada juga. Ada yang begitu. Nah, itu maksudnya. Ada. Kalau misalnya Mana, Bu? kita berkabungnya karena turut berduka dengan yang ditinggal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau berkabungnya itu karena suaminya itu, ya Allah, Allah. Harun itu mantan saya loh dulu. Wah, itu. Kemudian dia tidak berwangi-wangi, artinya untuk suaminya yang di rumah, terus dia pakai pakaian hitam, berkabung banget, bersedih. Nah, itu nggak boleh. Suami orang ya. Iya. Orang langsung negatif thinking. Iya, itu maksudnya. Terus lanjut. Baik, Kaidah Ustazah. pertama lewat ya. Kaidah Kaidah kedua lewat. 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 Dian yang ngomong. Mbak Dian. pintar. Itu sudah Ustazah, Ya, kesalahan dalam niat dalam kafarat zihar dan ke kafarat membunuh. Itu Hah? kafarat zihar dan kafarat membunuh. Kan dari dari yang tadi dikisahkan dengan Ustazah Dian, Masya Allah, amin. Kan itu Amin. kan dia menyamakan, membayangkan punggung ibunya dengan dia Istrinya membunuh. dengan ibunya. Ya, istrinya dengan ibunya dan kafarat membunuh ya Ustazah. Itu maksudnya gimana Ustazah? Kan beda prinsipnya itu Ini berbeda. kafarat zihar dengan kafarat membunuh. Itu berbeda kafaratnya. Makanya maksudnya niatnya itu loh. Niatnya harus jelas. Kalau kafarat zihar ya zihar. Karena kalau ini kan disyaratkan untuk memperjelas niatnya. Ta'yin itu memperjelas, menentukan niatnya itu harus.
ketika salah niatnya, maka salah. Itu kaidah kedua. Jika menyatakan sesuatu itu menjadi syarat, misalnya, ini kafarat, saya mau membayar kafarat. Kafarat pembunuhan atau kafarat zihar. Maka harus diperjelas, ini kafarat zihar. Kalau salah, ini kafarat bunuh, itu batal. Artinya salah, ya nggak dapat kafarat ziharnya. Harus jelas. Kafarat artinya apa, Ustazah? Mengganti. Kafarat itu hukuman Iya. untuk yang melakukan kesalahan, membayar kafarat. Seperti orang puasa, dia sedang berpuasa siang hari, berhubungan suami istri. Harus kan membayar kafarat. Kafaratnya ada 3. Berpuasa 2 bulan, terus Membebaskan budak, membebaskan serta budak, dan memberi makan 60 Makan orang yatim. fakir Orang. miskin. miskin. Fakir miskin. Jadi kalau Nah. kafarat zihar Ustaz sama nggak? Tadi Kafarat zihar Ustaz Yasin, sama. sama. Kafarat zihar namanya kafarat itu sama. Termasuk kafarat membunuhnya salah, tidak niat membunuh. Itu harus kafarat. Kalau dia berniat membunuh, harus dibunuh lagi. Kalau Al-Qur'an ya. Kalau negara Zihar apa Islam ya. zihar? Kalau negara Kalau kita zihar kan apa zihar? Punggung, dari zihar bahasa itu pun, artinya punggung. menyamakan istri dengan ibunya ketika menungganginya. Jadinya haram toh. Masya Dia Allah. zihar itu punggung kan. Kalau dia Iya. bilang punggungmu seperti punggung ibuku, berarti dia menunggangi ibunya tak? Gitu loh. Kalau menunggangi ibunya haram, maka istrinya itu haram bagi dia. Jadinya dia harus bayar kafarat dulu, baru kemudian dia halal. Itu bayar kafaratnya kemana Ustazah? Ke orang fakir miskin atau ke istrinya Ustazah? Fakir miskin kan? Kan tadi kafaratnya. Yang 3 itu membebaskan budak, sekarang nggak ada budak. Terus Memberi makan. melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu Kalau untuk pembantu kafarat termasuk untuk budak jihad nggak, dan Ustazah? membunuh ya Ustazah. Dua-duanya ya Ustazah. Semua Budak, kafarat Ustazah. zihar, kafarat membunuh karena tidak sengaja ya. Kemudian orang puasa dia berhubungan suami istri. Ada banyak yang dikafarati. Kalau budak termasuk pembantu bukan? Enggak lah. Bukan. Bukan. Lain. Sekarang nggak ada perbudakan, nggak ada. Sekarang nggak ada. Pembantu ya kan mereka orang bebas yang kerja sama kita. Kan majikan banyak yang menikahi pembantu. Ya menikah itu. Kalau budak itu boleh digauli tanpa harus dinikahi. Karena dia dalam kekuasaan majikannya. Gitu. Itu zaman dulu. Ya. Ustazah, jadi zihar itu bukan hanya jatuh talak ya. Kalau pengetahuan hikmah yang masih awam ini dulu tuh taunya kalau membandingkan orang tua itu atau seperti ibu itu jatuhnya talak. Enggak ya, hanya harus bayar kafarat. Harus bayar kafarat. Tidak jatuh talak. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan zihar itu talak. Jadi dia harus rujuk, kemudian membayar kafarat. Tapi ada yang mengatakan itu bukan talak. Gitu. Tapi dia harus kena kafarat. Gitu. Biar kafarat. Zihar itu enggak hanya ibunya,
adik perempuannya ya. Ngapain lihat-lihat punggung? Kan haram punggung dilihat. Meskipun dia Adik perempuannya muhrim juga. gitu. Ya meskipun mahram Itu kan membayangkan nggak yang jorok boleh. kan Bu Ustazah, bukannya istilahnya dia punggungnya pakai baju terus kita mandang punggungnya beliau seperti ibu Ini saya. saat berhubungan intim. Oh, baik. Nanti kan Ya. soalnya kan saya pikirnya kan pakai baju biasa terus kita memikirkan ibu kita itu Bukan. ternyata bukannya baik saja. Ini saat berhubungan intim itu Ah, Masya suaminya bilang, punggungmu kayak punggung ibuku loh. Jadi ada hasrat gitu ya, saja Iya. hasrat yang tidak diperbolehkan gitu ya saja ya, Masya Allah. Iya. Itu kucingnya lucu banget ya. Masya Allah. Iya, saya juga melihat. Ya, itu kaidah kedua lewat. Kaidah ketiga. Nah, ini kaidah ketiga nih panjang betul. Sesuatu yang tidak disyaratkan. Ta'yin apa tadi? Menentukan. Menyatakan. Iya, menentukan niat ya. Menyatakannya. Menyatakan niat gitu. Atau yang ketiga ya. Yang ketiga. Jika syaratnya hanya menentukan secara global, tidak harus menyatakan secara rinci. Nah, kemudian diperinci. Maka ketika salah, itu akan timbul madorot atau bisa-bisa batal pekerjaannya itu. Ya kan? Makanya tadi saya bilang kalau udah baca contohnya mesti deh paham. Seperti contohnya Nawa sholat ala bakren, Fabana Khalid. Dia sholat mayit dia nyebut namanya. Sebenarnya kan nggak boleh, nggak perlu. Pokoknya intinya usoli ala hadzal mayit gitu. Saya sholat menyolatkan mayit ini. Nggak perlu disebut namanya. Kecuali ya memang jelas terang ya, memang tahu gitu. Tapi misalnya di mana Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan nggak perlu disebut. Saya sholat atas mayit ini. Nah, kalau disebutkan ketika salah, maka itu batal, tidak sah. Iya, batal. Ngerti ya? Paham. Jadi nggak perlu nama ya Ustazah? Nggak perlu. Ini juga banyak. La yustaratu ta'yin adadu rakaat. Ketika sholat, bilangan rakaatnya itu dinyatakan. Maka ketika seorang niat sholat zuhur 5 rakaat atau 3 rakaat, maka sholatnya tidak sah. Kita baiknya sholat zuhur saja. Sholat zuhur itu udah jelas 4 rakaat. Ketika kita menentukan sholat zuhur 4 rakaat, gitu ya. Sholat zuhur 4 rakaat. Ketika kita sholat 3 rakaat, kan sebenarnya karena lupa ya. Karena lupa kan dia udah bebas sebenarnya. Ternyata 3 rakaat gitu loh. Yang udah dilakukan ternyata hanya 3 rakaat. Maka saat itu tidak diterima sholatnya. Tapi kalau misalnya sholli fardhu zuhri, udah 4 rakaat kan, jelas kita dalam hati saja. Tapi kalau ditentukan 4 rakaat, nah saat kita terlupa kan, sebenarnya kan nggak apa-apa kalau terlupa kan. Tapi karena di awalnya itu sudah ditentukan secara jelas dengan lisannya, nah ketika salah dia menjadi tidak sah, tidak seolah-olah dia tidak sholat gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah disebutin ya, arba'a rakaatin nggak usah, salah satu rakaatin nggak usah. Atau kelebihan kadang kan zuhur kita tapi ngelamun gitu,
Iya, iya. kerjaan yang tadi belum selesai terus ngelamun 5 gitu. Nah, ketika keliru rakaatnya maka kita menjadi tidak diterima sholatnya. Makanya kalau yang tidak diharuskan mengucap apa namanya niat itu, dalam mengucap niat itu ya sudah global saja. Oh gitu. Kalau memang boleh global ya global. Kan nggak Kan harus bukannya kita meniatkan Allah kan dimudahkan banget ya. Ustazah kan bilang kan katanya kalau niat kan tidak perlu diucapkan juga, tidak apa-apa dalam sholat ya kan. Ustazah juga sholat kan, saya ingat Ustazah sholat juga tidak seperti kita kan selama ini pemahamannya usoli fardo zuhri Iya, gitu kan. usoli fardo zuhri arba'ah Pemahaman kita selama ini rakaatin. ternyata Nah, kan itu ternyata kan nggak pemahaman harus disebut. Kalau saya biasanya ya salat zuhur udah dari wudhu, dari mulai bermukena ini sholat zuhur kita nyadar gitu 4 rakaat ya udah sholat. Nah ketika kelupaan ya bukan disengaja kan, ketika kelupaan ternyata kita melakukan 3, nah lupa itu masuknya ke al-masyaqqat bukan al-yaqinu la yazalu bisyak, nanti di kaidah ke-5 apa ke-6 itu. Nah gitu. Oh, jadi atas dasar keyakinan kita ya Ustazah. Mbak Lani kayaknya yang mau baca. Bukan kalau kelebihan ada sujud sahwi Ustazah. Iya boleh sujud sahwi, tapi kalau 3 rakaat yang diniatkan terus ternyata bukan 3 rakaat ya, bingung gitu. Ya, jadinya tidak sah sholatnya. Gitu loh. Oh bukan diterusin terus kita sujud sahwi gitu. Misalnya oh ini 3 rakaat apa 4 ya udah bilang 4 tapi terus langsung sujud sahwi. Bukan begitu Ustazah. Enggak, ketika kita tidak menentukan niatnya, pada niatnya itu ya, tidak menentukan bilangannya, nah, terus kita lupa. Kan kita juga saat sholat kan dengan sadar kan, oh tadi baru baca kulhu misalnya, biasanya kalau Mbak Nia kan kulhu sama ina atau ina itu, oh tadi baru baca kulhu. Berarti yang kedua ina atau ina, berarti 2 rakaat. Gitu terus naik lagi, terasa kan. Terus pas rakaat ketiga entah kemana ngample nganu pikirannya gitu kan, jadinya tahu-tahu 4 apa 5 tadi itu, 4 apa 3, naik lagi terus naik lagi ya gitulah. Nah saat itu sujud sahwi kita, tapi kalau sudah menentukan itu harus tepat. Harus tepat kalau udah ditentukan. Jadi nggak Itu boleh kaidah ngelamun ya. ketiga. Oh, nggak boleh ngelamun, harus nyadar. Nyadar itu artinya khusyuk. Ya khusyuk. Dah. Terus diulang berarti sholatnya ya Ustazah kalau begitu ya, yang tidak syahini. iya, diulang. Kalau yang tadi memang keliru. Tapi kadang kan namanya lupa kita nggak tahu ya. Ngulang apa enggak kan? Nah, itu dia. Udah, sholat zuhur. Ya, langsung Allahu Akbar. Ya, kalau memang diniatkan, ditentukan harus betul-betul ingat, sadar. Kemudian kaidah keempat, gimana? Kalau tidak disyaratkan secara global, jumlatan wala tafsilan, dan tidak juga terperinci, maka seseorang menyatakannya dan ia salah. Maka hal itu tidak akan menjadikannya madorot. Tetapi kalau yang tidak disyaratkan ini, menentukannya secara global maupun secara terperinci, ketika dia salah, nah tadi itu kan tidak disyaratkan menentukan jumlah rakaat kan? Ketika kita salah, maka tidak apa-apa gitu. Tapi kalau kita menentukan, jadi keliru kan? Iya gitu. Iya, pas kan? Ya paham tapi
Tapi memang kan Kalau udah biasanya kita sholat kan pasti kita ngomong apa Ustazah usolli fardu duhri arba'ah rakaat ini gitu kan. Pasti kita ngomongkan berapa rakaatnya gitu Ustazah. Itu bagaimana Ustazah? iya, tapi rokaat itu kan tidak harus ditentukan sebenarnya. Kemudian kita menentukan dalam hati, meniati 4 rokaat. Ketika salah, maka kita tidak sah. Tapi ini nih, ini bukan dalam sholat mungkin ini. Al-khata fi ta'yini zaman falau nawa sholatul asr. Ketika dia niat, dan tempatnya ya, tempat juga. Niat sholat asar hari, ini mah beda nih. Menentukan hari, menentukan tempat, menentukan sholat asar di hari Kamis. Kan Kamisnya nggak perlu. Itu emang iya. Itu Emang karena di tidak, hari Ini emang sholat ngumpulin hari Ustazah. nggak ada. makanya. Kecuali sholat Jumat kan. Ini Niat bid'ah, sholat bid'ah. Jumat. Beda. Itu loh, ini kan Makanya dia tidak diwajibkan menentukan harinya, tidak diwajibkan menentukan tempatnya, tidak diwajibkan menentukan apa? Imamnya, hari dong. makmumnya, Ya, imamnya atau makmumnya tidak wajib menentukan. Saya berimam, berimam tuh kepada imam yang di depan gitu kan, nggak perlu nyebut namanya. Ketika disebut berarti tidak apa-apa, karena itu memang tidak ada syarat. Tapi kalau sholat mayit itu tadi, itu ketika dia menentukan, maka dia keliru, madorot. Maka dia harus tidak diulang sah. ya Ustazah berarti ya. Tapi kalau berimam atau makmum, saya niat menjadi imam untuk si Fulanah. Ternyata Kayaknya nggak salah, ada deh. apa-apa. Tidak apa-apa ketika salah. Karena memang tidak ada syaratnya. Saya niat sholat zuhur hari Jumat. Ternyata hari Sabtu tidak apa-apa. Karena itu tidak ada syaratnya. Gitu. Sholat tentuin hari ini. Dah kan? Pas. Terus Jadi kebalikannya, Ustazah ya, yang kaidah 4 contoh ketiga dengan kaidah 3 contoh ke 1 itu kebalikan ya. Kalau makmum berniat imamnya pada siapa dia batal, tapi kalau imam sih tidak ya gitu ya. Iya, betul. Terus keempat, udah ya. Apa tadi yang mau ditanyakan Mbak Nia? Kaidah ketiga. Kaidah kelima saja. Kelima. Bukannya tadi dua-duanya nggak batal Umi Nggak Rani? ada Jadi 5. kata Ustazah dua-duanya nggak batal kalau misalkan kita berimam dengan imam ini, tapi ternyata beda dan imam juga sebaliknya dengan makmum ini dan makmumnya juga beda, tidak apa-apa. Gitu, bukan? Tadi Umi Rani malah pemahamnya menentukan makmum tidak keliru. Tidak batal. Keliru tidak apa-apa. Menentukan makmum tidak apa-apa karena tidak perlu. Tapi kalau imam menentukan imam gitu ya, sudah ya. Kita tidak perlu. Namanya pokoknya imam aja. Ada tak menentukan imam? Nggak ada kan? Nggak ada. Tadi ini niat yang bermakmum pertama, menjadi makmum kepada Zaid, ternyata Umar. Ya. Maka tidak sah berjamaahnya. Makmum nggak sah. Makmum menentukan imam nggak perlu. Tapi kemudian dia menentukan sendiri ternyata salah, maka dia tidak sah. Tapi kalau imam tidak perlu menentukan makmum kan? Kalau dia menentukan kemudian dia salah, tidak apa-apa. Kan biasanya juga ada Ustazah nih, saya izin bertanya Ustazah. Kan ada misalkan kita pengumuman nih, hari ini imamnya misalkannya Ustadz A gitu. Ternyata Ustadz A-nya ujur. Nah, kita nggak tahu nih.
gitu kan? Heeh. Nggak tahu ustadznya uzur, ternyata diganti dengan ustadz B, gitu kan? Itu Heeh. gimana itu saja? Padahal kita kan, Iya, hmm, iya tidak sah. Kan nggak Jadi sebutin nama imamnya. padahal tidak disebutin imamnya itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau menentukan imamnya dan salah, maka salah, keliru sholatnya, terus diulang. Tapi kalau imam tidak harus menentukan makmum. Ketika dia menentukan makmum dan salah, tidak apa-apa. Gitu. Ribet Ustaz ya. Pokoknya nanti jadi makmuman aja ya. Iya. yang penting kan kita Jadi udah ada imam juga pemahamannya ya imamah ustazah saja ya. sudah gitu kan, nggak masalah. Tadi Mbak Nia kaidah kelima di nomor 3. Ya. 6 Ustazah. Hah? Iya betul. Di yang nomor ketiga. Nomor Jika ketiga kan? membaca dalam sholat dengan baca Al-Quran dan tidak berniat lain membacanya. Maksudnya? Kan gini, ada ayat Al-Quran tuh Al-Hijr ayat 46. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Gitu kan? Artinya begitu. Nah, terus ada orang ketika kita sholat lagi baca Fatihah, ada orang ngetuk pintu. Ustazah Nia. Ustazah Nia langsung baca. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah engkau ke rumahku dengan sejahtera, gitu kan. Kalau dia berniat memahamkan orang itu, maka dia batal. Sehingga orang itu paham gitu kan. Ini kan orang Arab nih. Gitu Mbak Nia. Ngerti ya? Tapi kalau nggak berniat memahamkan orang untuk masuk, memang saat itu dia sedang membaca surat itu gitu. Maka tidak apa-apa. Gitu. Kan ini apa? Maksud lafaz, ucapan itu tergantung orang yang melafazkannya. Lafaz itu, masuklah engkau ke dalam dengan selamat dan sejahtera. Mbak Nia sambil buka pintu tuh sholat. Karena pas samping pintu. Kan kalau bergerak, kalau tidak, apa namanya, tidak lebih dari 3 langkah atau tidak mengubah dada ngadep kiblat, boleh, tidak batal. Sambil buka pintu, bacaannya udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam supaya engkau sejahtera gitu. Nah, itu kalau untuk niatnya memahamkan orang itu, maka nggak boleh. Terus orang ini buru-buru misalnya suami ya. Suami misalnya sedang mencari kitab di dalam kamar tuh. Terus kitab itu di mana? Misalnya mungkin mencari lembaran yang Mbak Nia taruh di dalam kitab. Terus lagi sholat gitu, mana ini mah ini ya, mana di mana kamu taruh? Terus lagi sholat gitu, khudil kitaba bikuwah, ya Yahya khudil kitaba bikuwah, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi memahamkan orang ketika sholat itu, niatnya memahamkan orang. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Lafaz itu sesuai niatnya, lafaz sesuai yang mengucapkan. Ini kan masih berkisar tentang al-umuru bimaqasidiha. Ini cabang-cabang dari kaidah yang pertama ya. Yang di Bunda Alamanda itu. Jadi masih tentang niat. Gitu. Ngerti ya semua? Kaidah yang 5 itu. Lanjut kalau gitu. Insyaallah.
Masya Allah, barakallah, jazakillahu khairan katsiran Ustazah Enak Mutia yang sudah membedah lagi review dari kita dari kaidah ke-1 sampai tadi kaidah ke-5. Baik, kita lanjutkan ke kaidah ke-6 dan selanjutnya sampai mudah-mudahan bisa sampai ke kaidah 10 insya Allah. Kita lihat waktu ya, sekali lagi lihat waktu dan kita kondisikan. Selanjutnya kaidah ke-6 akan disampaikan oleh Umi Lani. Silakan Umi. Baik, jazakillah khair, Aminia. Sebetulnya tadi kaidah 6 ini ada sebagian yang sudah dijelaskan oleh Ustazah, dan tadi mukadimah yang atas yang hadisnya juga sudah dibacakan Uminia sebetulnya. Jadi saya tinggal contoh-contohnya saja. Ya, terima kasih ya Uminia dan Ustazah sudah membantu saya menjelaskan kaidah 6 ini. Kalau Baik, gitu kaidah. baca 2 kaidah. Enggak, nanti dulu Ustazah, ini belum selesai. Baik, kaidah 6. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-amthilatu, contohnya, man syakka fi sholatin, barang siapa yang ragu-ragu dalam sholat, as-sholat salasan am arba'an, apakah dia sholat 3 atau 4 rakaat, falyabni ala salasi, maka dia menetapkan atas 3 rakaat. Li'annahu al-mutayaqinu, karena itulah yang dia yakini. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Ustazah ya, alhamdulillahnya. Jadi apabila dia tuh ragu 3 apa 4, tapi dia sudah yakin bahwa dia sudah melaksanakan yang 3. Nah, maka yang 3 itu karena diyakini maka tidak ada keraguan, maka dia ambil maka dia menetapkan yang 3 rakaat itu. Gitu. Karena itulah yang dia yakini. Ya, insya Allah kalau ini mudah dipahami. Sekarang contoh yang kedua. Man tayaqana taharata, barang siapa yang yakin dia sudah bersuci, yakin ya, dia yakin sudah bersuci, wasyakka fil hadasi, dan dia ragu dalam hadas, fahuwa tahirun, maka dia suci. Jadi seseorang sudah meyakini bahwa dia tuh sudah bersuci, tapi kemudian dia ragu, saya sudah hadas atau belum ya, gitu. Karena yang dia yakini itu, yang awal yang dia yakini adalah saya suci. Dia memiliki keyakinan bahwa dia suci. Maka keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka dia suci, ya. Maka dia masih dalam keadaan suci, seperti itu. Contoh yang ketiga, nah ini kayak sebaliknya ya. Man yaqanal hadatsa, barang siapa yang dia yakin berhadas, wasyakka fit taharati, dan dia ragu dalam keadaan suci, fahuwa muhdisun, maka dia berhadas. Ini kebalikannya dengan contoh yang kedua, dia sudah yakin berhadas, tapi dia ragu, tadi udah bersuci atau belum ya? Karena keyakinannya dia sudah berhadas, berarti dia dalam keadaan berhadas, ya, sesuai dengan yakinnya, karena dia yakinnya berhadas. Kalau tadi kan dia yakin suci, kemudian dia ragu, sudah hadas atau belum. Tapi karena keyakinannya dia sudah suci tadi, maka dia dalam keadaan suci. Gitu juga kalau dia sudah yakin dia berhadas, kemudian dia ragu nih, aduh saya sudah suci atau belum ya? Nah, karena keyakinan awalnya saya sudah berhadas, maka dia sedang dalam keadaan berhadas. Kaidah yang semakna dengan kaidah ini adalah innama sabata yaqini la yartafi'u illa yaqini. Bahwasanya apa yang ditetapkan dengan keyakinan tidak bisa terangkat atau dihilangkan kecuali dengan keyakinan pula. Tuh, saya bacakan hadis tentang yang tadi sudah dibacakan Uminia, saya tambahkan kembali ya. Cuma tidak usah dibacakan Arabnya, artinya saja. Apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, ini contoh yang pertama ya, maka tinggalkanlah keraguan
dan ambillah yang yakin. Yang tadi kan 3 atau 4. Yakin 3 sudah dikerjakan, maka tinggalkan keraguan yang 4, ambil yang 3. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Jadi jika ada keraguan-raguan dalam jumlah bilangan rakaatnya, maka harus sujud sahwi sebelum salam. Ya, begitu saja kaidah 6. Semoga insya Allah jelas ya, kalau ini contohnya jelas karena sudah dijelaskan oleh Ustazah dan tadi dibacakan juga hadisnya oleh Umi. Silakan untuk selanjutnya berlanjut ke kaidah 7. Mangga, tafadholi. Jazakillahu khairan katsiran Umi Lani, Masya Allah. Afwan ya Umi, tadi itu sebenarnya hadisnya yang mana itu? Kaidah 5 atau 6? Kaidah 6 ya? 6. Oh, Makasih. Makasih Umi Nia. Masya Allah, Masya Allah. Afwan ya, saya pikir itu masih di kaidah 5. Soalnya afwan. Masya Allah. Jazakillahu khairan katsiran Umi Lani sekali lagi. Baik, kita lanjut ke kaidah 7 yang insya Allah akan disampaikan, direview ulang oleh Eyang Andrew Martini. Sudah siap insya Allah. Silakan Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Kaidah ke-7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah ke-7. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya, ketetapan suatu perkara tergantung ketetapan yang sudah ada. Contoh, 1. Seseorang makan sahur pada akhir malam. Kemudian ia ragu, fajar sudah terbit apa belum? Maka puasanya tetap sah karena pada dasarnya masih malam. Yang kedua, seseorang makan atau berbuka di penghujung hari tanpa berijtihad terlebih dahulu. Kemudian ia ragu, matahari sudah terbenam atau belum? Maka puasanya batal karena pada dasarnya masih siang. Contoh ketiga, sepasang suami istri sudah lama berumah tangga. Tiba-tiba si istri menuduh sang suami tidak memberikan sandang dan nafkah. Maka dalam hal ini yang dibenarkan adalah tuduhan si istri. Karena dua hal tersebut pada dasarnya masih menjadi tanggung jawab sang suami dan belum tertunaikan. Kaidah keempat. Sepasang suami istri berselisih dalam permasalahan tamkin, yaitu kesiapan si istri untuk melayani dan tidur bersama sang suami. Karena pada dasarnya belum ada tamkin dari pihak si istri, sehingga tidak ada kewajiban bagi sang suami untuk memberi nafkah. Karena memberi nafkah menjadi wajib sebagai adanya tamkin. Yang kelima, seseorang telah membeli air. Karena ingin mengembalikan, maksudnya ingin membatalkan jual beli. Ia menuduh bahwa air yang ia beli tersebut telah terkena najis. Maka dalam kasus ini yang dibenarkan adalah ucapan sang penjual. Karena pada dasarnya air tersebut adalah suci. Yang keenam, ragu terhadap benda suci yang mengubah air. Apakah termasuk kategori sedikit atau banyak? Maka mengikut pada hukum asli air tersebut yakni masih tetap mensucikan. Mbak Nia? Ya, Eyang. Sudah selesai baca. Oh, sudah selesai, Masya Allah. Sudah ya, sudah menyampaikan semua, Masya Allah, di kaidah ke-7. Alhamdulillah, barakallah ya, jazakillahu khairan katsiran.
Baik, kita lanjut ke kaidah 8. Oh iya, Uktidian yang kaidah 8 ya. Berarti Ummu Sina, Baca aja. baik. Atau Silakan, mau ke, Dian. ya, jadi saya nih. Oke, Afwan. Saya membaca aja kaidah ke-8. Al-aslu bara'atud dammat. Asalnya itu lepasnya tanggungan atau tanggung jawab. Contohnya, yang pertama, Baro'atul zimmah. Itu kayaknya di bawah tasdid. oh ya, Al-aslu baro'atul zimmah. oh ya ya, Jam. al-aslu bara'atud zimmah. Asalnya itu lepasnya tanggungan atau tanggung jawab. Syukron Ustazah, diingatkan. Contohnya yang pertama adalah seseorang yang diminta untuk melakukan sumpah, tetapi orang ini tidak mau melakukannya, maka ia tidaklah dihukum karena ketidakmauannya itu. Karena asalnya adalah tidak adanya tanggung jawab. Kemudian sumpah itu akan dihadapkan kepada orang yang menggugatnya. Yang kedua, jika seseorang berkata, "Saya berikan kitab padamu agar kamu memberikan pengganti kitab yang lain," maka ketika orang yang diberi itu memungkirinya bahwa tidak ada lafaz memberikan penggantinya, maka ucapan yang didengar adalah ucapan orang yang diberi kitab. Karena asalnya adalah bebasnya tanggungan. Kemudian yang ketiga, dua orang yang berselisih tentang harga barang yang dipinjam, kemudian rusak, agar orang yang merusaknya mengganti sesuai dengan harganya, maka ucapan yang didengar adalah ucapan orang yang meminjamkannya, karena asalnya ialah lepasnya tanggungan dari apapun yang melebihi tuntutan atau harga barang. Jadi contoh mudahnya yang pertama adalah bila seseorang mungkin di sini konteksnya dipaksa untuk bersumpah terhadap suatu hal yang tidak dilakukan, maka dia berhak untuk menolak dan sumpah itu dikembalikan kepada yang menggugatnya. Kemudian contoh mudahnya yang kedua, bila seseorang yang memberikan sesuatu barang pada orang lain dengan niat untuk minta ganti, tapi kemudian orang yang diberi mangkir atau tidak memberi ganti, maka yang didengar adalah ucapan orang yang diberi, karena asalnya memang bebasnya tanggungan. Kemudian yang ketiga, apabila ada orang yang meminjam barang, kemudian diharuskan mengganti apabila barang itu rusak, tapi orang itu tidak mau, maka ucapan yang didengar adalah orang yang meminjamkannya. Karena asalnya ialah lepasnya tanggungan dari apapun yang melebihi tuntutan barang. Karena orang yang barangnya dipinjam dan dirusakkan ini hanya menuntut sesuai dengan harga barang yang telah dirusak. Mungkin demikian, nanti tambahnya insya Allah akan sampaikan Ustazah. Jazakillah khair, kami kembalikan kepada Uktinia. Tafadhol. Baik, jazakillahu khairan katsiran Uktidian yang sudah menjelaskan tentang kaidah ke-8. Kita lanjut ke kaidah 9. Sepertinya Ummu Kenta sudah siap, Masya Allah. Masya Allah. Yang nggak siap, disiap-siapkan. Siap, insya Allah. Silakan untuk kaidah ke-9 akan direview ulang oleh Ummu Kenta. Silakan Ummu. Hai. Kaidah ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu al-adamu. Asalnya itu tidak ada. Misalnya, satu, ucapan pelaku qirad, pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian keuntungan. Itu dibenarkan ketika ia berkata tidak ada untungnya, karena asalnya adalah tidak ada keuntungannya. Jadi ucapan itu tidak boleh, ucapan itu boleh jika dia berkata jujur, ya, tidak ada kebohongan. Jadi antara si pembeli dan si penjual tidak ada kebohongan gitu. Jadi jika ia berkata jujur maka boleh.
Yang kedua, dan ucapannya juga yang mengatakan tidak ada keuntungan kecuali segini, karena asalnya tidak ada kelebihan dan keuntungan. Ya, seperti dengan ucapan pertama sama juga, jadi kita harus jujur dalam muamalah atau berjual beli ya, sahabat semua. Yang ketiga, serta ucapannya yang mengatakan, kenapa kamu tidak mencegah saya untuk membeli barang itu? Karena asalnya itu tidak ada yang mencegah. Nah, maksudnya serta kenapa tidak mencegah saya untuk membeli barang itu? Mungkin barangnya ada yang lecet atau gimana ya sahabat semua ya. Jadi juga kurang ini nih. Nanti kita dengarkan pendapat saja. Yang keempat, seseorang yang memakan makanan orang lain. Kemudian ia berkata bahwa dia telah membolehkan untuk saya. Sementara yang memiliki makanan itu memungkirinya. Maka ucapan yang didengar adalah ucapan si pemilik makanan. Karena asalnya adalah tidak adanya kemubahan. Jadi, seperti kita misalkan kemarin ya, ada berita di sosmed ya tentang seorang perantau. Saya baca di sosmed ya, seorang perantau dia makan di suatu pernikahan, terus dia isi undangannya itu, isi amplopnya itu curhatan beliau karena memakan yang bukan haknya, dan dia minta izin supaya dihalalkan. Seperti itu kayak sepertinya ya. Jadi kita harus meminta izin dengan si pemilik makanan agar tidak adanya kemubahan. Dan kelima, jika seseorang ditetapkan mempunyai hutang dengan sebab pengakuan atau jual beli, kemudian ia mengaku mendakwa tentang hutang itu sudah dibayar atau sudah dibebaskan, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan orang yang didakwa mempunyai hutang, karena asalnya adalah tidak adanya semua itu, tidak adanya semua itu, tidak adanya hutang, ya. Sini sahabat-sahabat, yang nomor 6, jika seseorang ragu-ragu dalam meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dalam sholatnya, seperti tidak melaksanakan tahiyat awal, maka ia menggantikannya dengan sujud sahwi. Tetapi jika melakukan perbuatan yang dilarang dalam sholat, seperti menambah jumlah sujud dengan ragu-ragu, maka tidaklah harus sujud sahwi. Karena sesungguhnya asalnya itu tidak adanya pekerjaan menambah sujud. Berarti pekerjaan yang sia-sia ya Ustaz, ya sahabat semua ya. Jadi kita tidak boleh berbuat pekerjaan yang sia-sia. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf saya bila jika ada kekurangan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Minya. Baik, jazakillahu khairan katsiran Ummu Kenta yang sudah menjelaskan kaidah tentang kaidah ke-9 tadi ya insyaallah. Baik, kita masuk ke kaidah yang terakhir untuk di pekan ini, yaitu kaidah ke-10 yang insyaallah akan direview ulang oleh Ukhti Rumaisa. Silakan Ukhti Rumaisa. Kaidah yang ke-10, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamani. Asalnya sesuatu yang datangnya kemudian, perkiraan hukumnya adalah menghitung pada yang lebih dekat waktu kedatangannya. Misalnya, yang pertama, seseorang yang telah memukul seorang hamil sampai kemudian melahirkan seorang anak yang hidup dan tidak dalam kondisi sakit, tetapi kemudian ia meninggal dunia, maka orang itu tidaklah dijauhi hukuman sebagai pembunuh, karena secara zahir anak itu meninggal dengan sebab lain, dan sebab yang lain itu sangat dekat dengan kematian anak. Coba adik ditutup aja kameranya biar suaranya jelas. Coba diulangin lagi yang contoh nomor 1. Oke.
Contoh nomor 1, seseorang yang telah memukul perut orang hamil sampai kemudian melahirkan seorang anak yang hidup dan tidak dalam kondisi sakit, tetapi kemudian ia meninggal dunia, maka orang itu tidaklah dijatuhi hukuman sebagai pembunuh, karena secara zahir anak itu meninggal dengan sebab yang lain, dan sebab yang lain itu sangat dekat dengan kematian anak tadi. Lanjut yang kedua. Lalu contoh yang kedua, seseorang yang menjual hamba sahaya, kemudian hamba itu ternyata sakit dan meninggal dunia, maka tidaklah boleh dikembalikan lagi kepadanya, karena sakitnya itulah yang terus bertambah dan menghasilkan hamba itu meninggal dunia. Dan juga karena sakit itu lebih dekat waktunya dengan kematian si hamba sahaya, serta tidak ada kenyataan menyalahkan kematian hamba itu kepada pemiliknya yang dahulu. Contoh yang ketiga, seseorang yang melihat mani atau sperma pada pakaiannya tetapi ia tidak mengingat mimpinya atau lupa, maka orang itu wajib mengidah atau mengulangi sholatnya sejak akhir tidurnya atau sejak ia terbangun. Karena sesungguhnya akhir tidurnya itu yang lebih dekat masanya pada orang itu. Contoh yang keempat, orang yang berwudu di sumur setiap hari untuk melakukan sholat, kemudian ia menemukan bangkai tikus di sumur itu, maka ia tidak wajib mengulangi atau mengqadha sholatnya, kecuali jika ia yakin bahwa ia sholat dalam keadaan najis. Dan terakhir, contoh kelima, orang yang membuka pintu sangkar burung, kemudian burung itu langsung terbang, maka ia wajib menggantinya. Tetapi jika burung itu diam terlebih dulu, baru kemudian terbang, maka ia tidak wajib menggantinya, karena itu hanya memberikan pilihan kepada si burung. Namun, menurut pendapat ulama atau qaul yang lemah, bahwa orang itu tetap wajib menggantinya, karena membuka pintu sangkar itulah yang menjadikan burung itu terbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sekian penjelasan untuk kaidah ke-10. Ya. Jazakillahu khairan katsiran Ukti Rumaisa. Sepertinya yang tadi dibacakan surat Al-Baqarah itu nanti untuk yang kaidah ke-11 ya Ukti. Masya Allah. Baik, kita akan berdiskusi kembali ya Ustazah. Dari kaidah yang ke-6 sampai kaidah yang ke-10 Ummahat. Silakan waktunya mungkin sekitar 5 sampai 7 menit lagi. Ada yang ingin didiskusikan? Dari kaidah ke-6. Mungkin ada tambahan dari Ustazah. Ya, silakan Ustazah. Kalau enggak ada yang merasa kesulitan, enggak perlu ditambah-tambahi. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan. Nah, jelas ya. Kaidah ke-6. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Ini cabang yang barusan, yang kaidah ke-6. Kaidah ke-7 ya. Ya, yang kaidah ke-7 itu cabang dari yang ke-6. Semua sampai 10 ini cabangnya. Jadi keyakinan yang utama itu. Jadi nggak boleh sholat ya Ustazah ya. Ini kan sampai terakhir tadi orang nih berwudu. Yang terakhir tadi siapa? Ade Ica. Orang berwudu setiap hari dari sumur.
wudhu, sholat. Tiba-tiba dia menemukan tikus dalam sumur itu. Karena selama dia wudhu itu kan dia tidak merasakan perubahan air ya. Bau kah atau warnanya dia tidak rasakan. Dia terus sholat. Nah, maka dia ketika dia meyakini bahwa air itu adalah suci dan dia sholat dalam kesucian gitu, tidak wudhu pakai air najis, maka dia suci kan. Tapi kalau dia yakin, wah, artinya dia tidak perlu ngulang yang tadi ya, sholatnya tidak perlu qadha. Tapi kalau dia meyakini, oh iya ya, rasanya tadi pagi itu udah ada bau-baunya, tapi kan tikusnya nggak kelihatan gitu. Nah, maka yang itu boleh diqadha. Tapi yang dia tidak rasakan tidak apa-apa. Intinya harus yakin ya Ustazah ya dengan niat kita Iya. ya Ustazah. Ya. Nah, kapan masuk tikusnya itu? Apakah sudah 3 hari atau memang tikus mati yang sudah mati masuk ke situ barusan gitu kan? Pas dia wudhu lagi dia baru temukan. Intinya yakin. Kalau tadi Mbak Mbak Yanti yang kaidah ke-20 ke-9 ya, yang ke-9. Al-aslu al-adam. Awalnya memang nggak ada, ngapain nuntut-nuntut yang nggak ada? Yakinnya yang nggak ada. Kenapa nggak cegah saya beli sesuatu? Ya yang tidak mencegah itu tidak bisa disalahkan. Al-aslu al-adam, nggak ada pencegahan itu dari awal. Nggak ada kesepakatan. Intinya adalah yang ini tentang keyakinan. Sama juga kaidah ke-8. Kira contoh-contohnya juga tadi udah pada jelas ya. Tadi contohnya yang Deica itu orang pukul perutnya orang hamil. Kemudian melahirkan mungkin umur 8 bulan toh. Mungkin umur 8 bulan sampai dia melahirkan. Tapi waktu lahir itu anak itu sehat walafiat. Nah, beberapa saat kemudian meninggal. Maka yang memukul perut itu tidak dihukumi bahwa dia membunuh anak itu. Karena ketika dilahirkan pun dia sehat. Tapi mungkin ada hal lain yang membuat dia tidak hidup misalnya. Waktu lahir, bernapas sesaat baru meninggal gitu. Asal dalam setiap kejadian yang akan terjadi, maka perkiraan hukumnya dengan yang bergantung kepada waktu yang paling dekat. Yang paling dekat kan bukan mukulnya, tapi lahirnya itu. Bisa saja susternya salah perlakuan kepada bayinya, kemudian membuat dia meninggal. Yakin lah ya, yakin. Itu intinya. Jelas ya? Kaidah 7 dong Ustazah. Kaidah ke-7. Kaidah ke-7 saja. Ke-7. Yang mana Al-aslu baqau makana ala makana. Akala iya ya? Nomor 4, suami istri yang berselisih. Ke-7. Iya, tapi yang nomor 4 poin nomor 4. Pokok atau dasar ada hukum yang berlakunya tetap menurut keadaannya semula. Man akala akhirul lail wa syakka fi tulu'il fajri sahha shaumuhu. Orang yang makan sahur dia meyakini bahwa belum fajar. Maka sah puasanya. Karena al-aslu baqaul lail. Asalnya itu adalah masih malam.
Yang dia yakini kan masih malam dan rupanya juga masih malam toh, masih gelap gitu. Makanya dia sah puasanya. Iya. Terus man akala akhirun nahar bila ijtihadin wa syakka fil ghurub batala saumuhu. Beda kalau orang yang berbuka. Dia mau berbuka itu ya. Tanpa kan ada orang orang sholawat aja kayak orang azan. Langsung dia minum, berbuka. Dengan keyakinan bahwa itu sudah azan. Tapi rupanya kan masih siang. Padahal belum azan, maka batal puasanya. Berbeda dengan yang sahur karena masih malam. Oke. Ta'asara zaujani mudatan. Aku mau tanya tadi yang nomor 1 kan apabila dia yakin itu masih malam. Tapi kalau misalnya kan kayak kemarin yang pas pembahasan puasa itu sahur juga kan bisa batal kalau misalnya dia kira masih 3:30, taunya udah 5:30 gitu karena sudah tahu waktu. Jadi batal kalau itu ya Ustazah ya. Karena dia Ini kalau pada ada dasarnya ada alat bantu lainnya kan? Kalau ini sama sekali nggak tahu gitu kali ya Ustazah. Itu kalau nggak tahu sama sekali karena masih malam gitu kan. HP nggak ada di mana kali ya, di kutub utara mungkin atau di hutan mana nggak ada sinyal gitu. Terus HP-nya mati. Ini udah imsak, udah subuh apa belum? Makan dah gitu. Rasanya sih baru tidur tadi, kayaknya masih jam 3 atau jam 3:30. Tahu-tahu udah siang. Udah lewat gitu. Tapi karena rupanya masih malam, al aslu baqa'u makana ala makana. Sesuai rupanya saat itu. Oke. Udah sampai situ aja. Yang keempat udah aja. Mana Yang keempat. Kayak contoh kaidahnya. Suami istri yang berseteru tentang masalah tamkin, perlakuan istri melayani suami. Istrinya belum siap. Maka ucapan yang dipegang adalah ucapan suami karena asalnya itu tidak ada tamkin. Maka tidak wajib bagi si suami untuk memberikan nafkah karena nafkah itu wajib jika ada pelayanan dari istri. Kalau istri lagi sakit atau apa gimana? Iya, kalau lagi TKW gimana? Istri lagi masih habis melahirkan gitu, enggak. Kalau itu karena sebab khusus mungkin Umi. Jadi yang dimaksud di sini karena ketidaksediaan si istri. Itu mungkin Ustazah. Bukan karena sebab yang syar'i. Tapi kan belum dicerai juga misalnya. Masa nggak wajib dinafkahi gitu loh. Maksudnya tuh ini ribut kan di pengadilan. Si suaminya bilang dia itu tidak pernah melayani saya. Dalam konteks apa Ustazah? Semuanya apa? Melayani istri. Seksual. Suami istri. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Suami mendakwa istrinya dia tidak pernah melayani saya. Maka misalnya dia bercerai, dia tidak perlu memberikan nafkah iddah. Oh. Ya ini baru jelas. Kalau dibaca ini kan nggak jelas. Nggak bilang nggak dalam pengadilan. Karena yang dipegang itu perkataan suami. Jadi betul-betul tidak ada pelayanan si istri. Kalau suami bohong gimana? Nah, kalau di pengadilan itu ada sumpah toh. Ada sumpah kalau bohong itu dia yang berdosa masuk neraka. Di CCTV aja. Dasar CCTV. Sekarang harus cerdas. Ada CCTV di kamar tidur. Biar si suami nggak macam-macam. Itu kalau di pengadilan begitu. Oh iya, kalau pengadilan ya.
Nah, itu berarti Baru paham spesifik. jadi untuk di pengadilan ya. Iya. Ya pengadilan tuh, terakhir, Ustazah. ya di pengadilan, ya di keluarga gitu kan, yang memungkinkan suami itu tidak bisa bohong atau berbohong. Kalaupun dia berbohong berarti dia sumpah palsu. Kalau sumpah palsu itu lebih berat lagi apanya dosanya. Masalahnya nggak Tuh. memberikan nafkahnya ini nih, maksudnya kok Ya sebegitu memang gampangnya gitu. makanya kalau istri tetap melayani, kemudian suami itu tidak menafkahi, kalau kata Buya Yahya itu jangankan 4 bulan. Kalau hukum anunya kan 4 bulan, hukum normatif KUA itu 4 bulan. Dia boleh bercerai. Gugat cerai. Apakah pengadilan tuh boleh menceraikan gitu ya? Boleh nuntut istrinya itu untuk bercerai. Tapi kalau misalnya dia tetap melayani, si suami sehari saja tidak memberikan nafkah, apalagi nafkah batin, nafkah lahir saja, maka dia sudah zolim itu. Kalau Suami kebalik gimana Ustazah? kebalik, Kebalik. suaminya Jadi menafkahi terus. suaminya nggak ngasih nafkah, terus istrinya ngambek udah nggak dikasih gitu. Kan istri mah Jadi gini, nggak mau bingungnya gitu ngelayanin ya. gara-gara suaminya nggak, Iya. karena mungkin suaminya nganggur apa, terus jadi istrinya ngambek udah nggak mau Ya, deket-deket. nggak bisa tuh suami istri itu nggak bisa gitu. Iya, Istri itu jatuhnya harus dosa. Kalau istri jatuhnya dosa, kalau suami jatuhnya zolim. Katanya nggak Iya, ada suami yang betul. dosa, tapi suami itu zolim kalau istri dosa. Betul. Dan kalau orang zolim itu udah jelas di neraka. Kalau orang berdosa itu bisa bertobat. Enak Iya, dong? jadi dia nggak mau ngelayanin gara-gara suaminya nganggur, jadi dia nggak mau ngelayanin. Mending berdosa apa mending zolim? Kalau orang zalim itu langsung ke neraka. Kalau orang berdosa itu bisa bertobat. Nah, Tapi kalau udah umur segini mah kayaknya nggak ada untuk ke sana, Ustaz ya. Bener? Kalau udah umur segini mah mikirinnya udah anak. Iya. Bunda. Nanti kalau anaknya udah gede kan sepi, Bun. Nggak bisa lah, anaknya kan di tengah. Kalau anaknya udah gede? Anak kucing kali. Waalaikumsalam. Kan Selalu anak masalah kucing gini itu. tuh menarik, Ustazah. Oke, lanjut. Udah ya, habis ya? Sudah habis ya, waktunya juga sudah. Iya. Udah habis, sudah pas. Oh gitu. Oke lah, kalau gitu hari ini cukup lah sampai sini dulu. Saya sih maunya 2 hari gitu kan, habis. Berapa sih kayaknya 40 ya? 40. Tapi 4 hari dong, Ustazah, 4 minggu. Ya. Ustazah izin yang menerima syahadah ini yang memberikan materi ya Ustazah. Jadi yang misalkan uzur itu tidak dapat syahadah. Jadi hari ini kan 1 sampai 10 alhamdulillah sudah ditunaikan. Jadi yang istilahnya yang nanti masih bersafar atau itu insya Allah tidak dapat syahadah dari Ustazah. Walaupun beliau mengikuti kajian Ustazah. Gitu ya Ustazah? Boleh Ustazah? Untuk tertib aja ke depannya. Jadi tidak ada alasan ini itu. Gitu, sahabat semua. Saya dapat berapa syahadah nanti berarti? Kalau pekan depan adalah yang safar lagi. Ya makanya kita nanti di note semuanya. nanti Jadi kalau walaupun yang cuma sekali dia tampil, dia harus tampil. Syahadah badal. Iya. Gitu. Ya. Syahadah badal. Emang umroh apa haji badal. Uminia kan saya jatahnya tadi kaidah 15 sama 22. Tadi kan jadi baca kaidah 3. Jadi minggu depan saya dapat apa? Nanti udah selesainya ya. Yang kalau udah selesainya nanti baru kita dapat syahadah dari Ustazah. Insya Allah ya. Yang belum dikasih tugas, yang belum kasih tugas. Dan kalau mereka siap, kalau mereka nggak siap,
ya diambil sama yang lain. Ya. Nah, kalau misalnya mereka tetap ada kegiatan sampai 4 kali pertemuan, hadir tapi nggak bisa presentasi, nanti tugasnya khusus dari saya. Baik, Ustazah. Masya Allah. Iya, Silakan siap. dan khusus dari Ustazah, Masya Allah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak-banyak kita mengucapkan syukur karena pada hari ini alhamdulillah review kita dari kitab Mabadi Aulia Khusul Fiqih sudah selesai di kaidah ke-1 sampai kaidah 10. Walaupun ada yang uzur, alhamdulillah kita bisa semua menggantikan walau tidak mungkin tidak sebaik atau sesempurna yang diharapkan oleh Ustazah. Mudah-mudahan review kita bisa dikategorikan baiklah ya Ustazah ya, insya Allah ya. Lulus. Paksa. Insya Allah masih banyak kekurangan pasti kita karena kita masih menjadi seorang tholibah ya, kita masih mencari ilmu terus. Jangan lupa untuk selalu bersemangat untuk mencari ilmu lagi, gali lagi dan insya Allah gali lagi. Bersiap untuk kitab yang baru ya, Ummahat, Masya Allah. Dari Selanjutnya kekurangan ini kita saling melengkapi. betul, Masya Allah. Masya Allah. Langsung jelek banget tuh. Oh, Masya Allah, Mukenta. Baik, sudah selesai insya Allah di pekan ini. Kita berlanjut ke pekan depan. Mudah-mudahan yang uzur di pekan ini bisa bergabung kembali untuk pekan depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Wiwin sudah siapkah untuk menutup doa? Afwan. Ya, alhamdulillah. Baik Ustazah, kita akan tutup dengan doa dari Ustazah Wiwin. Silakan Ustazah. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tabarakallah barakallahu fikunna ya untuk sahabat-sahabat yang sudah menuju hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan juga untuk yang minggu depan. Baik Ustazah, saya izin menutup dengan doa. Pertama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna Allahumma sakirna min ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta jadikanlah ia hujjah penolong bagi kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana. Wa qarabat ilana fi dinina. Tawassalna bita'limi. Antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman kepada kami dan pada keluarga kami.
serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawasul dengan belajar, kami bertawasul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan Engkau beri kami rezeki yang amanah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah Wiwin yang sudah menutup doa pada kelas fikih hari ini. Wabil khusus kepada Ustazah kita, Ustazah Endok Mutia, jazakillahu khairan katsiran yang sudah bisa hadir mereview, mengkaji ulang review kita ya, insya Allah Ummahat review akan masih berlanjut ke pekan depan. Nanti yang tadi sudah direview akan saya list. Insya Allah masih ada satu kaidah lagi, berarti ya masing-masing yang hari ini 1 sampai 10, kecuali Uktidian karena sudah 2 kaidah, Masya Allah beliau berarti sudah menyelesaikan review insya Allah. Baik, jazakumullahu khairan katsiran kepada semua ummahat yang hari ini sudah bisa hadir, kepada thalibah umum juga yang hari ini sudah bisa hadir. Terima kasih banyak, mudah-mudahan insya Allah Allah sehatkan kembali kita, Allah panjangkan usia lagi kita untuk bisa bertemu lagi di pekan depan. Satu lagi tambahan dari saya. Ya Jadi sahabat-sahabat semua diharap bersiap ya. Misalkan seperti sehari ini ada yang uzur, ada yang sakit. Jadi diharapkan semua bisa mengikuti, bisa mereview ya. Jadi tidak tahu pekan depan siapa yang kami tunjuk gitu. Jadi diharap sahabat semua bisa langsung bisa hai saya siap gitu ya, diharapkan seperti itu. Jadi banyak-banyak murojaah, setiap yang Ustazah berikan itu bermanfaat juga untuk kita, ilmu untuk kita. Insya Allah kalau jika ada kesalahan, insya Allah Ustazah akan mengarahkan ya gitu ya. Kita bismillah aja, yakin dengan ilmu yang kita sudah dapat, kita terapkan, kita murojaah kembali itu ya sahabat semua ya. Hai, silakan. Hai. Insyaallah, jazakillahu khairan katsiran Ummu Kenta yang sudah membersamai kami semua, insyaallah. Ya, tadi sudah diinfokan ya bahwa kita semua harus tetap bersiap. Bersiap untuk membadalkan yang tidak hadir, insyaallah. Jadi, tapi insyaallah tetap akan di list dulu oleh saya, berarti dari kaidah ke-11 sampai ke selanjutnya, siapa saja nanti akan saya list ulang ya, termasuk yang hari ini sudah mereview dari kaidah 1 sampai ke 10. Sekali lagi, jazakumullahu khairan, ya Allah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada semua ummahat. Kita tetap dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Mohon maaf kesalahan semua dari saya, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah Uminia. Sahabatku semua, terima kasih banyak. Semoga menjadi amal jariah ya buat kita semua. Amin. Rekamannya